Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai pembelajaran dengan doa. Untuk itu, ketua kelasnya silakan memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kembali. Doa selesai. Nah, sekarang Ibu akan absensi terlebih dahulu. Untuk itu, namanya Ibu panggil, silakan angkat tangannya dan ucapkan hadir. Untuk itu, Bagus, Hadir, Bu. Kajita Yani, Hadir Bu. Eva, Hadir Bu. Roni, Hadir Bu. Firna, hadir Bu. Nah, karena semuanya hadir, sekarang untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari topik kemarin, yaitu mengenai pengaruh perubahan cuaca. Apakah ada yang tahu bagaimana proses perubahan cuaca itu? Tidak. Bu. Nah, karena anak-anak semua tidak tahu tentang proses terjadinya perubahan cuaca, maka Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai proses perubahan cuaca. Perubahan cuaca terjadi karena adanya perbedaan suhu dan juga kelembapan udara. Seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan kemarin, setiap wilayah itu memiliki cuaca yang berbeda-beda di setiap jam, detik, hari, ataupun minggunya. Nah, untuk itu Ibu akan memutarkan video tentang perubahan cuaca. Maka dari itu anak-anak silakan simak dengan baik ya. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia pada mata pelajaran bahasa Indonesia di tema 5 subtema 3. Sebelum kita lanjut videonya, yuk kita sama-sama like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat. Kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda di rumah jadi yang pertama tahu saat video upload. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis sehingga cuacanya mudah berubah-ubah. Terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Kadang cuaca ini dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu matahari, angin, dan air. Ketika cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Manusia akan lebih membutuhkan makanan hangat, jaket, payung, atau jas hujan. Kemudian, saat cuaca cerah, udara cenderung lebih panas, sehingga manusia lebih membutuhkan minuman dingin, topi, ataupun kacamata untuk menghindari teriknya sinar matahari. Sekarang, anak-anak amati gambar di samping ini. Ada berbagai macam barang, kemudian makanan dan minuman. Apakah anak-anak bisa mengelompokkannya berdasarkan keadaan cuaca yang sama? Iya, betul sekali. Ini dia. Dimulai dari kelengkapan cuaca panas, kita bisa menikmati es pisang hijau, cendol, es kelapa muda, jus buah, kemudian menggunakan topi pantai, kipas bambu, baju kaos, dan kipas angin. Dan saat cuaca hujan, caranya secara teratur. Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, apakah ada pertanyaan dari anak-anak setelah menonton video tadi? Saya Bu. Ya, silakan ya, Pak. Apakah perubahan cuaca sangat mempengaruhi kehidupan manusia Bu? Ya, Eva, pertanyaan yang bagus. Tentu saja perubahan cuaca ini sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Tak hanya berpengaruh pada fisik, perubahan cuaca ini juga berpengaruh pada psikologi manusia. Contoh sederhananya yaitu ketika di suatu hari cuaca yang cerah ditambah dengan udara yang sejuk, maka suasana hati kita dan juga mood kita pasti akan bahagia dan juga semangat untuk melakukan aktivitas. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan sehari-hari. Salah satu pengaruhnya yaitu menurunnya kualitas air. Karena curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya kualitas air. Dan juga bukan hanya curah hujan, kenaikan suhu di bumi juga mengakibatkan kadar klorin pada air menurun. Nah, yang kedua yaitu menurunnya daya imun tubuh. Perubahan cuaca ini juga dapat menyebabkan daya imun tubuh
sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada hari ini, apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Saya dulu. Ya, silakan Yutayani. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan cuaca? Nah, penyebab terjadinya perubahan cuaca yaitu ada banyak. Salah satunya yaitu adanya efek gas rumah kaca, lalu pemanasan global, dan juga kerusakan lapisan ozon. Nah, apakah anak-anak semua masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, karena anak-anak semua tidak ada pertanyaan, maka pertemuan kali ini kita cukupkan pada hari ini. Untuk itu, untuk ketua kelas, silakan pimpin doa. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.